Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Alawiyah. NIM saya 20117032. Di sini saya akan mempresentasikan tentang demokrasi. Definisi demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata demos, yaitu rakyat, dan kratos, artinya pemerintahan. Demokratis berasal dari kata demos yang artinya manusia dan kratos yang artinya pemerintahan. Pada pertengahan abad 15 sebelum Masehi, istilah demokrasi untuk menunjukkan sistem politik yang ada di beberapa negara kota yaitu Yunani, terutama di Athena. Keunggulan demokrasi Pancasila. Yang pertama, mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan. Yang kedua, mengutamakan keselaraan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kepentingan pribadi dan sosial. Yang ketiga, lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, hak asasi manusia setiap warga negara dilindungi. Yang kedua, semua pengambilan keputusan harus didasarkan pada musyawarah. Pemilihan umum yang kompetitif dan adil, apa yang menjadi cita-cita nasional dan tujuan negara Indonesia harus didukung dan dilaksanakan. Hadirnya partai politik atau organisasi sosial politik adalah menampung berbagai aspirasi rakyat. Rakyat adalah yang menentukan kedaulatan negara ini, dan kedaulatan negara harus terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang pada pasal 1 ayat 2. Pelaksanaan kedaulatan rakyat sifatnya bebas dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan sistem pemerintahan Indonesia, maka negara harus menjalankannya sesuai dengan aturan hukum yang tertuang di Undang-Undang Dasar 1945, bukan hanya dilaksanakan dengan sesuai kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan yang paling tinggi semuanya dari tangan rakyat dan tidak boleh ada yang mengganggunya, sekalipun itu pemerintahan tertinggi di Indonesia. Negara menggunakan sistem konstitusi dalam menjalankan pemerintahannya dan tidak boleh ada absolut. Ciri-ciri demokrasi. Sistem pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang 1945 sebagai dasar konstitusi negara ini. 2. Terdapat pemilihan umum secara konsisten dan berkesinambungan. Ketiga, semua warga negaranya mempunyai hak asasi manusia yang sangat dihormati secara hukum. Keempat, adanya perlindungan untuk hak orang-orang yang masuk dalam golongan minoritas. Kelima, semua pemecahan masalah atau pengambilan keputusan semuanya didasarkan pada musyawarah. Solusi atau gagasan pemecahan masalah tidak bersumber dari suara terbanyak, namun gagasan yang dirasa paling baik. Kemudian ada asas-asas demokrasi. Yang pertama ada asas kerakyatan, yaitu dalam melaksanakan konsep demokrasi di negara ini, semuanya dilaksanakan dengan berasas kerakyatan. Artinya, semuanya harus dijalankan untuk dan oleh rakyat Indonesia. Kemudian ada asas kemufakatan. Apapun yang menjadi keputusan negara ini, semuanya harus melalui musyawarah. Proses musyawarah ini tentunya harus mencapai kesepakatan atau mufakat. Ketiga, ada asas kekeluargaan. Semua warga negara yang mengambil peran dalam pengambilan keputusan untuk mencapai kata mufakat dianggap keluarga. Apapun pendapat yang disampaikan, meski itu pro atau kontra, semua dianggap keluarga. Pengambilan keputusan menjalankan asas kekeluargaan agar tidak ada pertengkaran. Kemudian, asas penjaminan hak asasi manusia. Demokrasi ini berasaskan HAM yang dijunjung tinggi. Semua warga negara dijamin semua haknya dan tidak dibeda-bedakan atas status sosial. Ada asas-asas demokrasi. Yang pertama ada asas kerakyatan, yaitu dalam melaksanakan konsep demokrasi di negara ini, semuanya dilaksanakan dengan berasas kerakyatan. Artinya, semuanya harus dijalankan untuk dan oleh rakyat Indonesia. Kemudian ada asas kemufakatan. Apapun yang menjadi keputusan negara ini, semuanya harus melalui musyawarah. Proses musyawarah ini tentunya harus mencapai kesepakatan atau mufakat. Ketiga, ada asas kekeluargaan. Semua warga negara yang mengambil peran dalam pengambilan keputusan untuk mencapai kata mufakat dianggap keluarga. Apapun pendapat yang disampaikan, meski itu pro atau kontra, semua dianggap keluarga. Pengambilan keputusan menjalankan asas kekeluargaan agar tidak ada pertengkaran. Kemudian, asas penjaminan hak asasi manusia. Demokrasi ini berasaskan HAM yang dijunjung tinggi. Semua warga negara dijamin semua haknya dan tidak dibeda-bedakan atas status sosialnya. Kemudian ada tujuan dari demokrasi Pancasila. Yang pertama, agar pemerintah bisa tahu bagaimana proses pengambilan keputusan ketika menyelesaikan permasalahan dengan demokrasi. Kedua, semua tatanan pemerintahan Indonesia berjalan sesuai dengan falsafah negara ini. Ketiga, menjamin pemerintah Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya kepada tugasnya kepada rakyat. Keempat, sistem konstitusional di negara ini bisa
dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terakhir, membuat semua warga Indonesia ikut berpartisipasi dalam negara dan mau melaksanakan pemilu dan menggunakan hak suaranya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya